semuanya, semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai bentuk akar yang sebelumnya pernah belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, jadi di sini bilangan berpangkat dan bentuk akar ini masih ada kaitannya ya. Nah, kalau misalkan bilangan berpangkat kemarin 2 pangkat 3 itu gimana? Bilangan 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, kalau akar pangkat 3 dari 8 itu akar pangkat 3 suatu bilangan yang jika dikalikan berulang sebanyak 3 kali akan menghasilkan bilangan di dalam tanda akar. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Nah, ada di sini 2 kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Jika di akar pangkat 3 hasilnya 2 ya. Jadi kebalikannya. Jadi bentuk akar itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, di sini kalau di bilangan berpangkat itu min 2 pangkat 2 itu sama dengan min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Nah, kalau dijadikan bentuk akar, misalkan akar pangkat 2 dari 4. Apakah akar pangkat 2 dari 4 itu hasilnya min 2? Tidak ya, jadi akar 4 itu hasilnya 2. Nah, terus kalau misalkan min 2 dipangkatkan 4 itu sama dengan 16 ya. Apakah akar 16 itu sama dengan min 2? Bukan ya, hasilnya 2. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan sebagai catatan bahwa bentuk akar itu hasilnya selalu positif. Hasilnya selalu positif. Nah, dari sini, terus kemudian, kalau misalkan akar 2 dikali akar 2. Nah, di sini akar 2 sama akar 2, terus kemudian 2 dikali 2. Akar 2 kali 2, 4. Akar 4 berapa? 2. Gitu ya. Terus kemudian, akar 3 dikali akar 3. Nah, di sini akar sama-sama akar 2, 3 dikali 3. Itu sama dengan akar 2 dari 9, sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh kalau akar A dikali akar A itu sama dengan A. Akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3 dari A itu sama dengan A. Nah, dari sini dapat disimpulkan jika N lebih dari 0, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari A sampai akar pangkat N dari A itu sama dengan A ya. Jadi kalau misalkan akar 19 dikali akar 19 ya berarti jawabannya 19 seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 5 per 4, kalau dijadikan bentuk akar itu jadi 3 pangkat 5 akar pangkat 4 gitu. Kemudian di bentuk akar kita belajar sifat-sifat bentuk akar. Nah, sifat-sifat bentuk akar di sini ada sifat perkalian dan sifat pembagian. Nah, di sini akar 4 dikali akar 9. Pakai cara yang pertama, akar 4 itu 2 dan akar 9 itu 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau pakai cara yang kedua, akar sama-sama dia akar 2, 4 dikali 9. Akar 4 dikali 9, 36, akar 36 sama dengan 6. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, akar 9 dikali akar 25. Cara yang pertama, akar 9 itu 3 dan akar 25 itu 5, sama dengan 15. Cara yang kedua, sama-sama dia akar pangkat 2, jadi 9 dikali 25, sama dengan akar dari 225. Sama dengan 15, seperti itu. Nah, kemudian sifat pembagian. Sifat pembagian kalau dikerjakan pakai cara yang pertama, misalkan dia akar 225 itu 15, per akar 25 itu 5, sama dengan 15 dibagi 5, 3. Oke, selanjutnya pakai cara yang kedua, akar
sama-sama dia akar pangkat 2, kemudian 225 dibagi 25. Jadi di sini akar dari 9 itu sama dengan 3. Nah, kemudian di sini akar 144 dibagi akar 16 pakai cara yang pertama. Akar 144 itu 12 dan akar 16 itu 4, jadi jawabannya 3. Nah, kalau pakai cara yang kedua, sama-sama dia akar pangkat 2, terus 144 dibagi 16, jadi sama dengan akar dari 9, sama dengan 3. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan kalau yang perkalian itu untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Nah, terus kemudian kalau yang sifat pembagian ini dapat disimpulkan untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih dari 0, maka akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Nah, kemudian di sini akan belajar operasi aljabar. Operasi aljabar ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di penjumlahan dan pengurangan ini itu dapat dilakukan jika dia sejenis, ya. Jika dia sejenis. Misalkan contoh soalnya, nah maksudnya gini, A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Nah, di sini akar C dan akar C itu maksudnya adalah bilangan akar yang dia sejenis. Kalau misalkan di sini akar 2 ya di sini akar 2, di sini akar 5 ya di sini akar 5, seperti itu. Nah, langsung ke contohnya. 5 akar 2 ditambah 7 akar 2, di sini 5 dikali akar 2 ditambah 7 dikali akar 2. Nah, dari sini dikumpulkan dulu 5 ditambah 7 dikali sama-sama ada akar 2. Ya, jadi 5 tambah 7, 12 dikali akar 2, akar 2. Nah, jadi yang sejenisnya adalah akar 2. Kalau soal yang kedua, itu yang sejenis adalah akar 3. Jadi yang dikumpulkan akar 3-nya. Jadi 4 dikali akar 3 ditambah 7 dikali akar 3 ditambah 2 dikali akar 5. Nah, di sini 4 ditambah 7 akar 3 plus 2 akar 5. Nah, soalnya dia yang sejenis itu akar 3-nya. Jadi jawabannya adalah 11 akar 3 ditambah 2 akar 5 gitu. Nah, kemudian di pengurangan sama syaratnya jika dilakukan dia sejenis. A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Contoh soal yang pertama, 9 akar 2 dikurang 5 akar 2. 9 dikali akar 2 dikurang 5 dikali akar 2. Nah, di sini 9 dikurang 5 dikali akar 2. 9 dikurang 5 adalah 4 akar 2. Terus kemudian contoh yang kedua, yang sejenis adalah akar 3 dan akar 3. Jadi di sini langsung aja 9 dikurang 5 akar 3 ditambah 2 akar 5. Ya, jadi jawabannya adalah 4 akar 3 ditambah 2 akar 5. Nah, kemudian di perkalian itu bebas akarnya tidak harus sejenis syaratnya. Jadi A akar C dikali B akar D itu akan sama dengan A dikali B akar C dikali D. Nah, misalkan di sini sama-sama akar 2 dia. 7 akar 3 dikali 3 akar 3. Nah, di sini 7 dikali 3 dulu. Kalau nggak 7 dikali akar 3 dikali 3 dikali akar 3. Nah, di sini 7 dikali 3. 7 dikali 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Nah, 7 dikali 3 adalah 21 dan akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Ya, jadi di sini 21 dikali 3 hasilnya adalah 63. Kemudian 7 akar 2 dikali 5 akar 2. Di sini 7 dikali akar 2 dikali 5 dikali akar 5 ya. Di sini dikumpulkan dulu 7 dikali 5 dikali akar 2 dikali akar 5. 7 kali 5 adalah 35. Akar 2 dikali akar 5 itu sama aja kayak 2 dikali 5. Jadi sini 35 akar 10 gitu. Nah, terus kemudian di pembagian.
Nah, di pembagian ini A akar C per B akar D itu akan sama dengan A per B kali akar C per akar D. Nah, di sini 4 akar 6 per 8. Jadi di sini 4 per 8 dikali akar 6. Nah, jadinya pas sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4 adalah 2 akar 6. Kemudian yang ini, contoh yang kedua, 6 akar 6 per 2 akar 2. Nah, di sini 6 per 2 dikali akar 6 per akar 2. Jadi 6 dibagi 2, 3 dikali akar 6 per 2. Jadi 3, akar 6 bagi 2, 3. Jadi akar 3. 3 dikali akar 3 atau 3 akar 3. Kemudian kita akan belajar mengenai merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, yang pertama, A per akar B itu dirasionalkan dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Jadi dikali sekawannya. Jadi contohnya di sini 2 per akar 3 akan dikali sekawan dengan akar 3 per akar 3. Nah, di sini 2 kali akar 3, 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 itu 3. Jadi jawabannya 2 per 3 akar 3. Nah, kemudian itu A per B ditambah akar C. Nah, caranya merasionalkan adalah dikali sekawan. Jika di sini plus, maka sekawannya adalah min. Jadi A per B ditambah akar C itu dikalikan dengan penyebutnya B plus akar C. Jadinya sekawannya B dikurang akar C per B dikurang akar C. Nah, di sini jadinya kalau soalnya 2 per 2 plus akar 3 dikali sekawan, di sini plus, sekawannya adalah 2 min akar 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, jadi di sini 2 dikali 2 adalah 4. 2 dikali min akar 3 berarti 2 akar 3 per 2 dikali 2 adalah 4. Terus karena di sini plus sama min, nggak usah dihitung, langsung aja akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan min 3. Nanti di sini hasilnya adalah 4 dikurang 2 akar 3 per min 1. Kemudian di sini ada A per B dikurang akar C. Kalau dikali sekawan dia adalah min, sekawannya adalah plus ya. Dua-duanya dikali B plus akar C. Kalau misalkan soalnya di sini tuh dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, di sini 2 dikali 2 adalah 4 plus 2 akar 3. Nah, 2 dikali 2, 4. Terus karena sini min sama plus, gak usah dihitung kali dalam. Langsung aja akar 3 dikali akar 3 itu min 3. Jadi sini adalah 4 plus 2 akar 3 per 1. Ya. Terus kemudian, kalau misalkan A per akar B plus akar C, itu A per dikali sekawan akar B min akar C. Sekawan dari plus adalah min. Kalau misalkan soalnya kayak gini, tinggal dikalikan aja akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Nah, sama dengan 2 kali akar 2, 2 akar 2, 2 dikali min akar 3, min 2 akar 3 per 2 akar 2 dikali akar 2, 2. Terus dikurang akar 3 dikali akar 3, 3. Berarti nanti di sini jawabannya 2 akar 2 min 2 akar 3 per min 1. Nah, kemudian yang terakhir, A per akar B dikurang C itu sekawannya dari min pengurangan itu adalah penjumlahan ya. Jadi di sini dikali akar 2 plus akar 3 per akar 2 plus akar 3. Nah, di sini 2 dikali akar 2, 2 akar 2 ditambah 2 akar 3, kemudian 2 akar 2 kali akar 2, 2 dikurang 3. Nanti di sini jawabannya 2 akar 2 ditambah 2 akar 3 per min 1. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu. Selesai materi bilangan berpangkat dan bentuk akarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.